Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menggunakan nyawa putra Tai Sisingzong untuk menyelamatkan temanmu? Dan Tai Sisingzong adalah bawahanku. Jika aku muncul, secara alami aku bisa melindungimu. Dia tidak berani untuk tidak memberiku wajah ini. Tapi aku tidak bisa tidak melindungi putranya, kan? Kata Long Lin. Apa yang dikatakan Long Lin masuk akal, tapi Chu Feng selalu merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi tidak mudah untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, jadi dia harus berkata, apa yang dikatakan senior itu benar sekali, yang juniorlah yang bodoh. Setelah mengatakan ini, Chu Feng memandang Long Chengyu dan orang lain yang dipenjara di dunia kecil. Senior, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Teman kecil Chu Feng, jangan khawatir. Saat aku menyelesaikan apa yang ingin kulakukan, secara alami aku akan melepaskan mereka dan mengembalikan semua milik klan Naga Totem, kata Long Lin. Maukah kamu mengembalikan klan Naga Totem? Chu Feng terkejut. Dia berusaha keras untuk merebut kekuasaan dan merebut tahta. Bagaimana bisa dikembalikan dengan mudah? Sulit dipercaya. Sebenarnya, saya tidak punya ambisi untuk mendominasi klan Naga Totem. Hanya saja yang ingin saya lakukan, hanya dengan identitas ini saya dapat melakukannya, kata Long Lin. Senior, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Chu Feng. Long Lin tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng, mengapa kamu ada di sini? Apakah untuk menyelamatkan temanmu? Iya, Chu Feng mengangguk. Jika itu bukan teman, tapi kekasihmu, kamu akan melakukan hal yang sama kan? Long Lin bertanya lagi. Tentu saja, Chu Feng mengangguk lagi. Aku tahu kamu akan melakukannya. Bagaimanapun juga, kamu bersedia mengambil risiko demi Yaoer. Dan yang ingin kulakukan adalah menyelamatkan orang yang kucintai, kata Long Lin. Menyelamatkan orang. Alasan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Chu Feng. Apakah kamu bersedia mendengarkan ceritaku? Long Lin memandang Chu Feng sambil tersenyum. Di mana dia masih memiliki kekuatan Tuan Tianhe. Penampilan itu lebih dari sekedar ramah, itu lebih seperti seorang teman lama. Senior bersedia berbicara, dan junior bersedia mendengarkan, kata Chu Feng. Bagus. Kemudian Long Lin menceritakan kisahnya. Skala naga sebenarnya adalah kontemporer dari pemimpin klan Naga Totem kontemporer. Tapi mereka memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Meskipun Long Lin adalah anggota klan Naga Totem, asal-usul dan bakatnya tidak setingkat dengan pemimpin klan Naga Totem. Pemimpin klan Naga Totem, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, telah mengenakan lingkaran cahaya, bersinar terang untuk seluruh klan Naga Totem. Dragon Scale, di sisi lain, adalah karakter kecil tak dikenal yang tak seorang pun menyadarinya. Namun saat itu, ada seorang wanita yang bersinar bersama dengan pemimpin klan Naga Totem. Nama wanita ini adalah Long Sue. Long Sue ini tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Tentu saja dia adalah orang yang dikejar oleh keturunan klan Naga Totem yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu. Dan yang berani mengejarnya adalah semua orang dengan bakat luar biasa dan latar belakang luar biasa. Tapi Long Sue ini bertemu Long Lin secara kebetulan dan mengembangkan kesan yang baik terhadap Long Lin. Hanya karena perbedaan status, jika dipublikasikan, pasti akan mendapat tentangan keras dari keluarga Long Sue. Bahkan sisik naga pun bisa mengancam nyawa. Dan Long Sue tidak bisa melawan keluarganya, jadi keduanya selalu menyembunyikan hubungan mereka secara diam-diam. Tapi kemudian, segalanya berubah. Long Sue sedang sakit dan menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak hanya budidayanya mandek, tetapi juga menjadi sangat jelek, ketika ditentukan bahwa Long Sue tidak dapat disembuhkan. Lambat laun, tidak hanya para pelamar itu berhenti mengejar Long Sue, tetapi bahkan keluarga Long Sue pun mulai tidak menyukainya. Tapi hanya ada satu orang yang tidak menyukai Long Sue,
dan itu adalah Long Lin. Ketika Long Sue menjadi yang paling mempesona, dia memilih skala naga yang paling tidak mencolok di antara kerumunan. Dan ketika mutiara itu jatuh ke dunia fana dan dunia tidak lagi menghargainya, Long Lin tidak menyerah pada Long Sue. Karena dia tidak lagi dihargai oleh keluarganya, Long Sue menjadi bebas dan hanya mengikuti Long Lin dan meninggalkan klan naga totem. Long Lin mengajak Long Sue berkeliling untuk mencari obatnya. Hari-hari itu sebenarnya adalah saat-saat paling membahagiakan dalam ingatan mereka. Kemudian, saya akhirnya menemukan cara untuk menyembuhkannya, jadi saya pergi ke alam bawah Zuu dan menemukan benda legendaris itu. Sayang sekali aku meremehkan kekuatan benda itu dan terjebak. Omong-omong, kamulah yang membantuku keluar dari masalah. Jika pada saat itu kamu tahu bahwa hal ini akan terjadi nanti, apakah kamu masih akan membantuku? Setelah Long Lin selesai berbicara, dia menatap Chu Feng sambil tersenyum. Kamu tidak bisa mengabaikan obatnya, kata Chu Feng. Long Lin tersenyum, jawaban Chu Feng memuaskannya. Lalu kamu merebut posisi pemimpin klan naga totem untuk menyelamatkan senior itu? Tanya Chu Feng. Ya, tempat ini mungkin terlihat biasa saja, tapi sebenarnya berisi harta karun klan naga totem, sisa-sisa naga leluhur. Sisa-sisa naga leluhur. Ekspresi Chu Feng berubah. Hanya dengan 4 kata ini, Chu Feng menyadari bahwa hal ini tidak sederhana. Iya, itu naga asli. Meski sudah mati, namun mengandung banyak manfaat. Saat itu, saya, pemimpin generasi pertama klan naga totem, menggunakannya untuk menjadi begitu kuat. Hanya pemimpin senior klan naga totemku yang tahu tentang masalah ini, bahkan orang luar pun tidak. Klan saya tidak sepenuhnya menguasai wilayah atas ini, dan kami tidak ingin menimbulkan masalah, kata Long Lin. Chu Feng mengerti maksud Long Lin. Tempat ini sepertinya bukan tempat yang penting, tapi sebenarnya ini adalah tempat yang penting. Ini sebenarnya lebih aman. Bisakah sisa-sisa naga leluhur menyelamatkan senior itu? Tanya Chu Feng. Sumsum naga di sisa-sisa naga leluhur bisa menyelamatkan Suir. Namun, sisa-sisa naga leluhur ini adalah simbol dari klan naga totem. Pemimpin klan generasi pertama pernah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh sisa-sisa naga leluhur. Jadi, jika aku ingin menyentuhnya, aku hanya bisa menjadi pemimpin klan naga totem dan penguasa klan naga totem, kata Long Lin. Lalu jika kamu berhasil menyelamatkan senior itu, apakah kamu benar-benar akan mengembalikan posisi pemimpin klan naga totem? Tanya Chu Feng. Long Lin tidak menjawab secara langsung, tetapi tersenyum, dengan senyuman penuh arti, dan menatap Chu Feng dengan penuh arti. Bagaimana saya, seseorang dengan kualifikasi biasa-biasa saja, dapat mencapai tingkat kultivasi yang saya miliki saat ini? Long Lin bertanya. Senior pasti pernah mengalami petualangannya, dan fakta bahwa dia telah mampu berkultivasi hingga level seperti sekarang ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa, kata Chu Feng. Oke, benar. Meskipun saat pertama kali kita bertemu, aku sudah menyadari bahwa alam bawah Zuu tidak bisa mentolerirmu. Tetapi pada saat itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan tumbuh hingga titik ini. Namun, bahkan jika Anda mengesampingkan kultivasi dan bakat Anda, pengetahuan Anda saja sudah membuat Anda memenuhi syarat untuk mencapai posisi ini. Chu Feng, kamu layak menyandang gelar putra Jieranxing. Tapi sebenarnya, aku sedikit penasaran. Ayahmu tidak sederhana kan? Lagi pula, kamu menyebabkan fenomena guntur hari itu, yang juga mengejutkan dunia. Bolehkah aku tahu siapa ayahmu? Long Lin bertanya. Senior, alih-alih membicarakanmu, mengapa kamu membicarakan aku? Kata Chu Feng. Haha, ya, bicara padaku, Long Lin tersenyum. Kamu benar, saya memiliki petualangan dan bakat,
Tetapi saya telah membayar harga untuk bisa mencapai posisi saya saat ini. Waktu hampir habis, kata Long Lin. Senior, apa maksudmu? Chu Feng sedikit terkejut. Menurutmu itulah maksudnya. Tapi bagaimanapun juga aku adalah anggota klan Naga Totem. Aku tidak ingin klan Naga Totem hancur karena aku setelah kematianku, dan aku tidak ingin klan Naga Totem menurun karena aku. Itu adalah rencanaku sejak awal untuk mengembalikan posisi pemimpin klan Naga Totem kepada pemilik aslinya, kata Long Lin.